warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya sudah tepat. Waktu masih ada yang belum sempat menjawab salam saya. Kalau kata orang Betawi mah yang suka nonton film India, biasanya ibu-ibu atau empok-empok suka nonton film India nih. Apa katanya? Me mahabbatan he kartahe abkanan kia tukkaha jari iho sukriya jajal kabujar kajale kajawab bahau kahe bahaunya ngerti tak ada sama. Kalau kata orang malam besi mah yang ketemu bule di tengah jalan, so this time I want to try. If you are the best of Muslim, if you are the best of Muslim, you may answer my salam. Do you understand? Yes. Yes. Kamu gampang itu. Kadang-kadang dia semua ada jawabannya. Ayo, abang dan engkau semua hadirin pada siang menjelang sore hari ini di tempat yang mulia ini. Mari kita buka acara ini dengan semangat kita. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, Allah selalu berikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan putra dan putrinya soleh dan solehah. Amin. Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Sampai bisa membeli rumah. Amin. Sampai bisa membeli tanah dan sawah. Amin. Sampai bisa membeli tanah suci. Amin. Yuk, saya ulangi salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi ya Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wal barakata ilayya wa li hadhihi al-jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu Akbar. Tadi salam semangat nih, wadah semangat. Ulang. Lima barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena lafaz Allah adalah lafzul dalalah bahwa zikrun. Siapa yang mengucapkan lafaz Allah, zikir dengan kata Allah, 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 bahwa zikrun. Kullama kasra zikrun kasra ajru.
Barang siapa yang memperbanyak zikir Allah, maka Allah akan memberikan banyak yang pahala kepada kita. Allah. Kenapa kalimat Allah itu suka kadang kita lupakan? Kita banyak zikir-zikir nih. Orang dulu abang dengan kalimat Allah aja para ulama-ulama dulu bisa terbang. Betul. Kisah ulama wali Songo, ulama-ulama di tanah Jawa dengan kalimat zikir Allah saja bisa ngilang. Betul? Iya, betul. Sekarang juga berbeda, Bang. Kita zikir Allah terbanyak Allah, kita bisa ngilang. Bisa ngilang kenapa? Kalau kita dihutan. Betul. Waduh, itu tuh bahaya, itu beda tuh ceritanya. Makanya minimal dengan lafaz Allah kita bisa melunasi hutang-hutang kita, insya Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Dan sama-sama kita hormati pimpinan Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora yang kita sayangi dan kita banggakan, Bapak Lurah kita, Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin ini termasuk paman saya juga, alhamdulillah. Saya bisa bersilaturahmi ke Jembatan Besi, sebenarnya pulang doang saya. Saya tugas di Kelurahan Angke. Saya tugas dari 2019 Abang Empok. Jadi kalau Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora sudah saya kelilingi sebenarnya, sampai Sudin LH, sampai semuanya. Alhamdulillah saya sekarang bisa silaturahmi ke sini dan kita bisa berjumpa di sini dalam rangka ngaji katanya. Ngaji. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Dulu di Kelurahan Angke sebelum ada pandemi, saya membuka kajian kupas tentang kitab Fathul Qorib. Karena pandemi tidak boleh ada perkumpulan, disebutlah pengajian. Dan sekarang mungkin di kelurahan juga sudah dibuka bagaimana lurah, bagaimana pimpinan-pimpinan yang ada di kelurahan setempat mengadakan namanya ngaji. Kenapa? Karena mengaji itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad bahkan sampai fardu ain. Fardu ain sunnah muakkad mendekati wajib. Wajib itu menuntut ilmu wajib. Betul apa betul? Wajib. Walaupun kita tahu bagaimana rutinitas kita, kerjaan kita. Saya juga mengetahui bagaimana kita mengetahui kerjaan sebagai PPS, PJLP di kelurahan luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya dari sisi lain luar biasa juga pimpinan kita mengadakan namanya pengajian yang dibuka pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah. Yang sama-sama pula kita hormati para jajaran serta kelurahan Jembatan Besi, Busekel, para kasih dan para yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Beserta para teman-teman sekalian pasukan OM, luar biasa. Saya izin acara kita pada siang hari ini kita liput, kita videokan, nanti akan tayang di channel YouTube saya. Wah, channel YouTube. Jadi saya punya channel YouTube namanya Jejak Mata Hati. Jangan lupa subscribe, subscribe. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya usaha kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan, jadi di situ ada namanya, saya itu senang dengan bisnis dulu sering ada namanya datang di tempat-tempat yang mistis, yang apa, boleh dicek. Kalau ada tempat mistis ataupun yang berhubungan dengan tidak hal di luar nalar kita, boleh hubungi nomor saya di bawah ini. Kelihatan kan nomornya? Kelihatan ya?
Makanya alhamdulillah saya mengajak teman saya untuk di video ini. Insya Allah minggu besok saya akan upload, akan saya tayangkan pengajian kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang menjelang sore hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Teman-teman, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya apa? Wa'budullaha, Allah memerintahkan kita siapapun kita, mau itu rakyat, mau itu pejabat, mau itu usahanya apapun, kita diperintahkan untuk wa'budullaha, sembahlah aku, kata Allah. Di situ kita diperintahkan sembahlah aku, kata Allah. Wa'budullah, ibadahlah, sujud kepadaku. Makanya oleh karena itu kalimat yang pertama, kalau kita sudah sujud kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba kepada Tuhan. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali engkau menyekutukan aku, kata Allah. Ini pesan yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah menyembah Allah, kita sudah sujud kepada Allah, jangan sekali-kali kita minta diberi dengan kepada Allah itu. Terkadang kita zaman sekarang ini suka lupa, bang. Mpok, kita kan abang ini ya, abang mpok aja ya, yang baru lagi. Abang mpok terkadang kita suka lupa. Terkadang di dalam hati kita ini kita mengakui saya Islam, saya beragama Islam, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi begitu banyak dari saudara-saudara kita di luar sana, ketika pengen usaha, nah maju, dia datang ke Mbah Dukun. Betul. Ada saudara kita di luar sana yang ingin karirnya naik, ingin jabatan naik, datang ke Mbah Dukun. Betul. Orang pengen kaya mah usaha, bang. Orang pengen kaya mah kerja kok. Kalau pengen kaya melihara tuyul, itu mah, aduh, saya bilang itu mah bohong. Kenapa? Karena tuyul itu sebenarnya, jin itu sebenarnya itu ada, tapi tidak bisa menjamin kita untuk kaya. Makanya kalau kita bicara udah wa'budullah, beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadahlah kepadaku dan minta tolong kepadaku, kata Allah. Maka kalau kita sudah beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali engkau menyekutukanku, karena inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah yang pertama pada siang dan sore hari ini kita akan bahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini masya Allah di bulan Maulid yang suci ini, di mana bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini bulan Maulid, bulan yang sangat luar biasa, yang kita ketahui abang mpok sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita, pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Saking sayang kepada umat, kita sampai sekarang pun kecipratan rasa sayang dan cinta kita sampai saat ini. Kenapa? Karena hadirnya kita di sini tidak lain dilakukan ada gerakan hati, bukan hanya diperintahkan oleh Pak Lurah, Musik atau kasih-kasihan ngaji ayo kumpul, tapi tidak bukan mungkin ada sedikit rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kalau kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Paham? Kalau kita cinta kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus memperbanyak salawat dan salam kepadanya.
Setuju? Yang kedua, kita harus senang dan sayang, menghormati kepada orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa? Al-ulama'u wa usatul anbiya. Ulama-ulama, ustaz, kiai yang membawa ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur ada pengajian. Pengajian ini kalau nggak ada ustaz, nggak ada kiai yang membimbing, kita nggak bakal kenal Islam, betul? Kita nggak bakal kenal Allah. Mungkin kita dari kecil pernah ngaji alif batasan sampai kita belajar Al-Quran, kita mengenal 25 nabi, 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Itu dari siapa? Dari guru kita, betul apa betul? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Pada setiap hari ini kita berkumpul mengaji. Karena apa kata Rasulullah? Kita belajar di sini. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Jadi yang kita pelajari adalah akhlak dulu atau kan itu. Sambil makan. Jadi ini bukannya tausiah sebenarnya teman-teman, tapi ini silaturahmi saya. Silaturahmi saya antara Kelurahan Angke dan Kelurahan Pembatasan Sisi. Jadi lanjut. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Akhlak itu terbagi kepada dua, abang dan empok. Akhlakul qaul dan akhlakul fi'li. Bagaimana akhlak kita dalam ucapan kita, bagaimana akhlak kita dalam perbuatan kita. Kalau kita bicara dengan masalah akhlakul qaul lisan, ada hadis mengucapkan di situ dijelaskan bahwasanya al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati kafarin. Sudah itu cinta dan senang rindu kepada orang yang salah satunya adalah yang hifdzul lisan, menjaga lisannya. Lisan ini kalau kata orang katanya lisanmu, ucapanmu harimaumu, betul? Betul atau betul? Terkadang orang banyak yang ribut, istri dan suami ribut karena lisan tidak bisa dijaga, betul? Bawahan dan atasan bisa selek karena lisan, betul? Kita antara teman di kerjaan bisa selek karena lisan, betul? Karena kenapa? Lisan ini adalah salah satu ketika kita bisa menjaga kata Rasul, itu kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Makanya abang dan empok, kita semua mari kita jaga lisan kita yang pertama. Dengan kita belajar pada siang hari ini, mari kita sama-sama menjaga ucapan kita. Bagaimana kita gunakan lisan kita ini untuk selalu zikir-zikrullah, ingat kepada Allah. Kita gunakan lisan ini untuk menjadi keselamatan kita. Karena as-salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu adalah dalam ucapan lisannya. Itu kata Rasul. Makanya yang pertama akhlak yang harus kita contoh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita contoh bagaimana kita menjaga lisan kita. Kita menjaga lisan kita dengan kita terus berzikir kepada Allah. Terkadang ini anak sama orang tua suka berantem karena lisannya tidak bisa dijaga, betul? Makanya pesan saya yang pertama, akhlak Rasul yang harus kita jaga adalah mari kita sama-sama menjaga lisan kita supaya lisan kita bisa menjadi salah satu diri yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah akhlakul fi'li. Akhlakul fi'li, contoh kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Fi'li itu adalah perbuatan. Makanya Rasulullah dengan Allah itu tidak berbeda. Hadis dan Rasul kaitannya tidak berbeda. Yang tadi saya katakan, wa'budullah
beribadah engkau kepada Allah. Rasulullah juga menyuruhkan bagaimana kita sholat. Kata Rasulullah apa? As-salatu min Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita mendirikan sholat, kita sudah mendirikan tiangnya agama Allah. Terkadang ini yang saya ketahui. Kita sebagai pekerja di lapangan, terkadang nih kita suka lupa sama ibadah, betul nggak? Apalagi bulan puasa. Waduh, bulan puasa siang-siang ada yang ngocok-ngocok. Ini kita realita, kita bicara ya realita. Abang dan engkau, kita ibadah bekerja itu semata-mata adalah ibadah juga. Mencari nafkah untuk anak dan istri, betul? Kalau kita takut sama pimpinan, kalau kita takut sama atasan kita, kenapa kita tidak takut sama Allah yang kita? Kalau sama pimpinan aja mencerminkan gimana sama Allah? Makanya pesan yang pertama adalah kita berbuat semaksimal mungkin sujud kepada Allah. Logikanya begini bang, kalau kita mengatakan kita iman kepada Allah, ini mic bisa nyala karena apa? Karena adanya listrik. Kok nggak mau sini? Ini logikanya ini ibarat iman. Iman itu bisa kita rasakan saja, tidak bisa dilihat. Ibarat ini adalah rasa. Rasa itu listrik yang tidak bisa kita lihat. Makanya ini bisa nyala karena ada listrik. Bisa. Kenapa? Apa ya? Santai ya. Kamu 5 menit. Biasanya absen dilupakan ya. Ya. Lanjut. Kalau ada iman di dalam hati kita, kalau ada iman di jiwa kita, sujud bang. Kalau orang bahasanya ini ada mik tapi nggak nyala, berarti artinya kosong. Ini kurang konsen nih. Tapi kalau nggak kedengaran suaranya berarti miknya konslet. Kosong banget. Ibarat bahasanya kita ini ibarat mik. Kalau mik ini diri kita mengaku kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak sholat, kita tidak menyembah kepada Allah, berarti orang itu ganteng. Bocor. Kalau bapak-bapak yang tidak sujud kepada Allah, tapi dia mengaku kepada Allah beriman, berarti bapak-bapak Kalau ibu-ibu yang sudah menjadi istri, yang tidak taat kepada suami, dia mengatakan iman kepada Allah, tapi tidak taat kepada suami, berarti aduh, ada kan istri konsep. Aduh, hati-hati itu beli servis itu. Kalau sudah konsep, obatnya apa? Servisnya apa? Nih, servisnya adalah ngaji. Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib kok. Dari kita dibedong, dari kita lahir sampai kita dibedong lagi, betul? Dibedong kita dari bayi sampai kita masuk ke alam kubur. Keliangan dibedong lagi itu wajib menuntut ilmunya apa ya? Makanya kalau obat orang konsen ngaji. Kalau nggak ngaji berarti dia konsen. Udah begitu aja. Udah begitu aja ya logikanya. Yang pertama adalah menjaga iman kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita sholat.
Sholat kepada Allah. Kita sholat untuk diri kita, Bang. Kita sholat untuk diri kita, bukan Allah minta. Betul atau betul? Makanya kalau kita bisa taat sama pimpinan, kita taat dalam bekerja, yuk sama-sama kita lebih taat lagi kepada Allah yang menciptakan kita, insya Allah. Yang kedua adalah akhlakul sirri, dengan apa? Dengan kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita sudah menjaga hubungan kita kepada Allah, mari kita jaga hubungan kita kepada manusia. Ibarat bahasa kita, kalau bekerja dengan baik, betul, berbuat baik dengan manusia, kita bisa bicara lingkungan kantor saja di kelurahan. Kalau misalnya kita berbuat baik, kalau kita mau izin, misalnya nih mau izin nih, contoh nih, jangan bilang sakit tapi di rumah nggak ada. Ya betul. Benar apa betul? Nah ini banyak nih. Ini sakit, tapi ada sakit, ngayap. Betul apa betul? Berarti dia itu namanya akhlak. Ada yang kayak gitu, ada apa? Ada apa? Banyak. Ada satu. Gak beda. Dari mana-mana, betul. Tapi alhamdulillah saya lihat yang di sini orang-orang soleh semua, amin. Di sini orang soleh wajahnya kelihatan semua. Amin. Alhamdulillah. Kalau nggak kelihatan itu setan. Masya Allah. Yang pertama apa? Iman. Mari kita jaga iman dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hubungan kepada manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan kepada manusia? Saling menjalin silaturahmi, betul. Jangan kita mempunyai rasa hati iri, dengki, dendam, hasad. Betul. Waduh, itu nggak boleh tuh. Karena Rasulullah melarang untuk kita menjaga hati kita. Kita jaga hati kita. Apa kata lagi? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul nggak betul? Ini mah kadang tetangga punya motor baru. Ya Erik. Ya ini datang ke Mbah Dukun, Mbah, saya nggak suka tetangga saya punya motor. Kadang teman kerjaannya enak di atas nih, jadi operator, jadi asisten rumah, kita kerja di lapangan, waduh enak nih, waduh nggak suka kita aja. Betul apa betul? Ada kayak gitu? Berarti kalau orang yang begitu dia ngaku iman tapi dia berbuat kayak gitu berarti Abang dan ibu semuanya hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjaga hati kita, insya Allah hati ini adalah suatu yang sangat abstrak. Kalau kita memiliki dosa, mari kita sama-sama tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Kan? Kita sama teman jangan iri-iri ya kan? Jadi sama kan? Sama. Jangan iri. Kerja yang benar. Makanya yang pertama kalau kita sudah punya iman, dalam hati kita beriman kepada Allah, mari kita jaga semuanya, betul? Jaga hati kita, jaga perbuatan kita, jaga lisan kita. Bagaimana kita mencontoh kisah-kisah Rasulullah SAW. Rasulullah dihina, dicaci, bahkan dilempari kotoran. Rasulullah tidak membalas, betul? Kalau kita kait aja, bagus sekali. Bagus enggak? Waduh. Makanya kalau kita ngaku umat Rasulullah, Rasulullah ngakuin kita enggak? Aku. Berarti gitu.
Insya Allah. Itu yang kedua. Akhlakul qaul dan akhlakul fi'li. Akhlak dalam menjaga lisan dan akhlak dalam menjaga perbuatan. Oleh karena itu, abang dan engkau hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita mencintai kepada Rasulullah, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, tapi kita jangan lupa juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk daripada dosa-dosa, tapi Rasulullah masih rajin sholat malam. Betul. Rasulullah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Betul. Sampai kakinya bengkak. Betul. Di sini ada yang kakinya bengkak. Ada apa jatuh? Apa yang membuat hadirin jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, ini kalau waktu sudah mau jam 4. Lanjut kali. Jadi yang terakhir itu adalah apa? Kita daripada yang pertama ibadah kepada Allah, menjaga iman, menjaga yang kedua Islam kita. Makanya yang kita jaga sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan kita beragama Islam, utama kita menjaga 3R. 3R yang pertama rukun iman. Rukun iman. Yang kedua kita jaga rukun Islam. Yang ketiga kita jaga Republik Indonesia. Kalau kita sudah taat sebagai warga bangsa Indonesia yang taat kepada aturan-aturan bangsa, kita sebagai generasi muda yang taat kepada aturan negara, salah satunya adalah apa? Abang dan engkau, jangan kita narkoba. Ini narkoba ini. Narkoba tahu anti narkoba? Tahu anti narkoba? Masih narkoba bala-bala. Kalau kita cinta kepada negara kita sebagai anak muda generasi pejuang bangsa, jangan sekali-kali kita narkoba, Bang. Karena kenapa narkoba? Apa singkatannya? Narkoba itu ngomong N A M K O B A. Narkoba, negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Kembali ke akhlak lagi. Ada hubungannya nggak sama Rasul? Ada. Ada hubungannya nggak sama Rasul? Ada. Rasulullah sama negara kita yang kita cintai ada hubungannya nggak? Ada. Berarti apa kata Rasul? Utama kita harus menjaga akhlak. Kalau kita sudah menjaga iman kita, sudah menjaga keislaman kita, mari kita yang ketiga jaga akhlak kita, insya Allah. Karena kenapa? Karena negara kita ini, masya Allah, yang kita cintai, yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa para pahlawan. Kita sebagai generasi pemuda dan pemudi, penerus perjuangan bangsa. Mari kita jaga negara kita dengan persatuan dan kesatuan. Tali silaturahmi kita jaga, insya Allah. Karena saya tanya nih abang dan kok, yang akan memimpin bangsa kita 5 tahun, 10 tahun ke depan siapa? Kita sebagai generasi pemuda dan pemudi, apa kata Rasulullah? Kita sedang pemuda, kita sedang pemudi, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan memimpin bangsa dan negara kita. Betul? Tenang dulu. Luar biasa. Apa rusak tuh? Waduh, ini semangatnya yang penting gak konser ya, gak konser gitu. Kalau konser haji lagi, ya haji. Makanya
pejabat-pejabat kita akan pensiun pada waktunya, betul? Lalulah musyaikan semua yang ada di hadapan abang dan empok bakalan pensiun. Ada batasnya. Kita sebagai generasi muda, kalau kita kerjaannya mabok, kalau kita kerjaannya cimeng, kalau kita kerjaannya apa? Kalau kita kerjaannya bacaan aja, kalau kita kerjaannya tidak benar, membohongi pimpinan, bagaimana mengurusi bangsa dan negara? Betul? Makanya insya Allah saya yakin yang ada di sini bukan yang berseri-seri, betul? Amin. Orang yang hadir di sini berseri-seri mukanya, amin. Orang-orang soleh, amin. Mari dengan salah satu poin yang kita belajar pada siang sore hari ini, yang pertama adalah jaga iman, yang kedua jaga ya, jaga Islam. Kalau jaga Islam istri ikut, betul. Yang ketiga jaga Republik Indonesia dengan kita bekerja dengan benar. Insya Allah. Abang dan empok hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak panjang kalam, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah apa? Mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, mari kita jaga kehormatan kelurahan kita, kelurahan Jembatan Besi kita jaga. Karena poin-poin itu adalah bagaimana kita menjaga kehormatan. Yang kedua, bagaimana menjaga kedisiplinan. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga diri kita supaya kita konsisten, komitmen pada jalan yang benar. Insya Allah. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Dimaafkan nih. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita doakan yang hadir di sini mudah-mudahan ahli surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang kita ngaji kumpul dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan untuk kita bersama kita sebagai orang sukses, amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang, menjadi keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah. Mari kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, untuk hajat kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabah dan mengabul segala doa. Mudah-mudahan yang kita hadir di sini kita lebih komitmen dan kita lebih disiplin dan kita lebih menjaga kehormatan daripada pimpinan kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kecamatan Tambora. Mudah-mudahan yang kerja di sini Allah berikan ketabahan, amin. Allah berikan kelancaran, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Nawaitu lillahi nas'aluka bi niyatil barakah wa salamah wa dafil bala fi ta'atillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana wa nawwir qulubana bi barakatihi suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita angkat kedua tangan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
lakal hamdu ya maulana ya mahmud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahaba rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma asfir amrina wa qadi hajatina. Ya Allah, hajat kita semua ya Allah, istajib wa du'ai wal maksud wal maqbul wal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami pada sore hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama-sama di aula ini dalam rangka menuntut ilmu-Mu ya Allah. Berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Berikan pemahaman kepada kami ya Allah. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Berikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berikanlah murahan jembatan rezeki ya Allah, murahan yang diberkahi ya Allah. Jauhkanlah pimpinan kami, orang-orang yang kami sayang ya Allah dari para bahaya, penyakit, bencana, bala ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini dan sore ini ya Allah, kami memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan Engkau tidak ampuni kecuali dengan Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang beriman kepadamu ya Allah, yang istiqomah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, husnul khatimah kami ya Allah, husnul khatimah kami ya Allah. Jadikan negeri kami ini ya Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'abdan li awwalina wa li akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami ya Allah seperti rezekinya lautan yang luas ya Allah. Tidak ada batasan ya Allah, tidak ada hambatan kepada kami semua ya Allah. Rizki yang Engkau berkahi, rizki yang halal untuk anak keturunan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah, dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah acara pengajian kita akan diupload di channel Bincang Patah Hati. Jangan lupa like and subscribe. Karena mohon maaf dari Baswati tanggal 1 Oktober ya. Terus tanggal 1 Oktober kemarin saya izin pamit kepada Lurah Angke. Saya keluar dari PJLP karena saya diminta sama Pak Waku Pak Rizal untuk gabung ke kader Gerindra. Insya Allah walaupun kita jauh tapi kita dekat di hati. Amin. Insya Allah saya juga mohon doanya kepada Allah dan Engkau. Mungkin saya tidak tergabung daripada kelurahan atau kecamatan Tambora lagi, kita bisa menjalin silaturahmi. Di situ ada nomor saya di channel Jakarta Hati. Kalau ada pengen silaturahmi atau pengen kita ngaji-ngaji bareng boleh. Kantor saya, kantor Gerindra itu ada di Jakarta Timur, insya Allah. Mulai minggu depan saya akan tugas di sana. Makanya silaturahmi ini adalah silaturahmi yang mengawali kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi kita sampai kita berkumpul di sini, kita bisa berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya atau Bapak Lurah semuanya pejabat terkait, mudah-mudahan rekan-rekan kita bisa lebih giat lagi bekerja di wilayah ini. Mudah-mudahan lebih solid lagi, lebih kompak lagi, karena saya pernah merasakan janji
koordinator wilayah selama hampir 3 bulan. Makanya kekurangan kita adalah apa? Satu, bagaimana kita bisa di wilayah kita transparan aja. Insya Allah pimpinan kita pimpinan orang baik, orang soleh, amin. Bapak Dewan kita bapak doa yang baik, orang soleh, amin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabul bersama, amin. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau pengen hubungi nomor saya di nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.